maka perjalanan kita itu sebenarnya semakin membesarkan apa istilahnya nilai kita, nilai intrinsik sebagai anak Allah, sebagai secitra dengan Allah itu, segambar dengan Allah yang sama-sama berharganya itu. Perjalanan Ignatius Loyola itu kan kita mendapat cerita ya bahwa sampai 26 tahun hidupnya Ignatius itu dipakai untuk berfoya-foya. Dia suka bermain wanita, tidur sana tidur sini, mungkin saya tidak tahu ya, tapi dia mengakuinya hidup dalam dosa, mengejar kemuliaan dan seterusnya. Sampai suatu kali kan kakinya patah, lalu dari sana kisah perjalanan batinnya dia mulai. Lalu ada satu momen ketika dia merenungkan hidupnya di masa lalu itu, ada satu momen dia tidak yakin apakah hidup ini pantas untuk diperjuangkan. Ya ini bahan bakar, maaf. Bahan bakar gitu ya. Bahan bakar. Iya. Itu gimana? Bagaimana? Kalau mobil itu kan bisa bergerak itu karena dia punya energi dari bensin itu kan. Itu sebenarnya sama, itu semacam analogi ya. Teman-teman masuk di Debrito itu kan sudah dicek spesifikasinya, kalau tahu mobil ini punya roda, punya spare part yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Itu kalian harus yakin itu. Maka kalian bisa ke sini, diterima di sini dengan seperti itu. Tetapi apakah mobil ini dengan sendirinya bisa meluncur? Tergantung isi bensinnya. Yap. Mau sejauh mana meluncur juga tergantung seberapa banyak bensinnya itu. Nah ini sebenarnya analogi. Itu analogi karena yang menjadi drive kita, menjadi katakanlah bensin dalam hidup sebagai manusia itu, yaitu adalah pengalaman cinta. Ada satu buku yang waktu itu saya pernah share di kelas gitu ya. Judulnya itu Five Love Language, itu seorang konsultan perkawinan gitu ya. Dia itu punya pengalaman atau punya analogi sederhana seperti itu, bahwa dalam diri kita manusia itu ada tangki-tangki emosional. Tangki-tangki cinta. Ketika itu kosong ya kita akan low motivation. Tapi ketika itu terisi, ya itu akan membuat kita punya energi untuk melakukan banyak hal, termasuk untuk mencipta tadi sesuatu yang kita harapkan gitu. Kalau itu ada 5 tangki, berarti sebenarnya kebutuhan emosional kita tuh beda-beda ya, Frater ya? Maksudnya sorry. Mungkin begini sih, misal saya mungkin salah ya menyebutnya tadi. Bukan 5 tangki. Sebenarnya memang judulnya Five Love Language, tapi sebenarnya satu tangki emosional. Kita bisa membayangkan dalam diri kita ada tangki emosional berisi cinta begitu. Tapi cara mengecasnya, cara mengisinya itu beda-beda begitu. Ada 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih apa itu, Frater? Yang pertama word of affirmation atau kata-kata yang meneguhkan, kata-kata persetujuan, kata-kata pujian. Itu orang akan merasa mudah dicintai dengan cara itu. Ada satu orang yang bahasa kasihnya itu. Jadi dia ketika menerima itu begitu ya? Langsung tangkinya penuh. Langsung tangkinya paham. Jadi sebenarnya tipenya itu ya? Tipe dari tangkinya orang lah, yang mana nih? Ibarat kalau misalnya itu Pertalite, Pertamax, yang mana nih? Gitu. Iya, bisa begitu juga. Tapi istilah yang dipakai bahasa sih, Bu. Karena kerap kali faktanya itu adalah dia dicintai. Seorang ini dicintai. Faktanya itu. Tetapi dia merasa tidak dicintai. Aneh kan? Jadi misalkan kalau teman-teman pernah lihat film Toko Barang Mantan misalkan, di sana ada relasi satunya itu mereka sudah pacaran lama, tetapi si cewek ini tuh tidak merasa cukup dicintai karena si cowok ini tidak pernah mengucapkan kata I love you. Itu karena si cewek ini tuh punya bahasa kasih, word of affirmation. Jadi dia butuh sesuatu yang gitu ya, sesuatu kata yang eksplisit. Ya, itu seperti bahasa. Sama seperti kalau saya ngomong pakai bahasa Italia kan tidak dipahami meskipun kata itu adalah kata-kata yang positif itu. Selamat pagi. Tapi karena saya pakai bahasa Italia, orang Jawa tidak mengerti. Jadi lost di situ. Lost. Meskipun menyapa. Jadi ya tipe bisa, tapi istilah yang dipakai itu sebenarnya love language, bahasa. Analoginya seperti bahasa begitu. Lalu sampai mana tadi? Jadi intinya kalau misalnya tadi kan Frater bilang itu kan ada bahasa, contohnya ada afirmasi, word of affirmation, kemudian apa lagi? Yang kedua act of service, pelayanan. Jadi
Oh ini saya iya ingat ini ada 5. Jadi kalau act of service itu orang tuh merasa dia mudah dicintai, menerima cinta atau mengekspresikan cinta itu dengan dibantu misalnya dibantu, gitu kan. ditemenin. Okay. Ya dibantu, diringankan pekerjaannya, bantu beres-beres atau apa. Beberapa dari kita atau orang di sekitar kita punya bahasa seperti itu. Jadi dia dipuji mungkin biasa aja. Tapi begitu dia dibantu, kok dia mau ya bantuin aku ya, kayak gitu ya. Oke. Itu kan langsung full lagi. Langsung full tankinya. Kalau itu seperti itu. Lalu yang ketiga ada physical touch mungkin ya? Ya betul, physical touch itu ya memang kerap kali physical touch ini seringkali dipikirkan sesuatu yang romantis gitu ya, tapi tidak selalu sebenarnya. Ya. Hanya mungkin kalau saya ditatap ibu dengan benar, dengan serius kayak kamu nggak apa-apa atau apa itu sudah physical touch kan sebenarnya ya? Bisa. Atau ditepuk. Ya, bahunya, kamu bisa. Itu ada beberapa siswa tuh cerita begitu. Lah kamu apa bahasamu? Physical touch. Apa yang peristiwa yang selalu membuatmu bahagia kalau pagi itu? Dia cerita kalau pagi saya dibangunkan ibu saya sambil dielus-elus gitu. Nah, itu bahasa kasih. Bahasa kasihnya dia dan dia langsung full pagi dibangunkan ibunya dengan cara seperti itu atau sebelum tidur dinina bubuk kan di atau Ivan cuma diulas dia masih elus ulas ulas bahasa. Ya. Oke. Itu menarik. Sebenarnya tuh nggak harus yang teman-teman jangan mensalahartikan physical touch ya, karena bisa macam-macam. Intinya semua itu terlihat dan dirasakan oleh fisik tubuh kita, fisik kita. Itu sama juga dengan hadiah. Hadiah itu kerap kali dipahami bahasa yang materi gitu ya. Ya, padahal enggak loh. Padahal enggak. Yang namanya hadiah itu sebenarnya suatu bentuk apresiasi yang dalam rupa barang. Ya. Kecil, kadang-kadang cuma kerupuk mungkin, tapi atau beberapa misalnya kulit ayam nih gitu. Misalnya Fater kok mau gitu ngasih saya kulit ayam tuh saya udah senang banget misalnya. Nah, itu begitu kan, jadi nggak harus hal besar harus besar. Termasuk misalkan pergi ke pasar lalu ibunya membelikan oleh-oleh apa misalkan dawet kayak atau apa yang simpel itu sudah gitu. masuk ke hadiah sebenarnya. Itu sudah masuk ke receiving gift gitu ya. Jadi itu ada 4 tadi language seperti itu. Satu lagi apa ya? Quality time. Oh iya, time benar. Waktu yang berkualitas. Atau bahasa lainnya undivided attention itu. Waktu yang tidak terbagi. Maka misalkan nih tipe kayak gini orang-orang suka nongkrong gitu ya. Nongkrong, ngobrol-ngobrol lalu ya dia akan merasa terganggu ketika misalkan ngobrol. Fater ngobrolin saya seperti itu dia akan merasa tidak dapet itu ya. Juga ketika ngobrol kemudian saya bilang, "Oke, yuk, gimana?" Nah, itu langsung tankinya langsung penuh orang tipe seperti itu. Nah, itu misi Bu. Jadi menarik. Ya ada seperti itu kan, ada semacam rahasia relasi seperti itu dan itu terjadi dalam kita, dalam diri kita masing-masing. Nah, proses autobiografi kelas 10 ini salah satunya adalah mengenali kamu bahasa kasihmu apa, lalu orang tuamu apa. Bisa jadi slack. Jangan-jangan itu yang terus kemudian melihat bahwa kita nggak disayang gitu ya. Padahal bukan gitu, karena mungkin caranya berbeda nih. Persis. Dan caranya melihat tuh beda juga. Persis. Disitulah pesannya kita diajak untuk menjadi multilingual. Jadi tidak punya, ya memang secara primer kita punya yang paling dominan gitu ya. Tapi kita terus diajak untuk punya aware sih sebenarnya. Aware dengan bahasa lain. Benar. Bahwa bahasa itu juga bentuk kasih gitu. Dan kita bisa mengisi tangki kita dengan bahasa lain itu juga. Yep. Misalkan kalau dulu saya pernah pengalaman tuh, saya kan juga tidak terlalu punya bahasa yang receiving gift ya. Menerima hadiah tuh ketika diberi sesuatu apa itu ya tidak terlalu peka bahwa itu kasih gitu. Jadi tapi pelan-pelan saya mulai memikirkan orang ini kalau pergi membawa oleh-oleh, ya oleh-olehnya juga tidak saya suka, tapi saya ngerti dibalik bukan barangnya tapi ini cara dia mengekspresikan dia sayang sama saya atau mencintai, mendukung saya dengan cara itu. Maka saya pelan-pelan dari saya punya bahasa kasih yang ini saya juga belajar menerima. Benar. Dan tetap bisa full tankinya sebenarnya. Sebenarnya kita bisa. Maka what next setelah kalian mengenali di kelas 10 ini, what next-nya yaitu kalian harus belajar bahasa-bahasa kasih yang lain. Yep. Demikian juga dalam menerima atau mengekspresikan. Misalkan saya tahu nih, bapak saya itu bahasanya quality time. Tapi
saya lebih ke arah word of affirmation nah, gitu misalkan itu berarti saya harus berani mengatakan atau berani mengekspresikan saya perhatian pada bapak dengan cara menyingkirkan HP misalnya ketika ngobrol. Meskipun ya itu susah atau apa. Atau demikian juga sebaliknya si bapak ini perlu belajar mengatakan sesuatu betul. bahwa kamu bagus loh, saya bangga sama kamu loh. Dan itu bagian dari relasi sebenarnya. Karena kita manusia, kita butuh berelasi. Ya, berarti hal itu harus dibuat peka dan diolah begitu ya. Nah, itu bagian mengolah juga berarti ya. Iya, bagian mengolah. Langkah pertama ketika menulis autobiografi itu kan pertama mengenali. Itu sudah. Setelah mengenali ya mengolahnya di situ. Mengolahnya di situ. Misalkan terjadi perbedaan bahasa tadi, aku perlu saling memahami. Yap. Menarik sekali. Karena apalagi teman-teman kelas 10 sekarang itu kan teman-temannya banyak yang baru, pun waktunya untuk saling mengenal sedikit. Terbatasnya sebenarnya bukan sedikit ya, tapi terbatas memang. Kita harus akui bahwa kita sulit bertemu secara langsung sekarang. Jadi yang namanya mau merendahkan hati gitu ya. Bukan rendah diri loh ya, merendahkan hati, kemudian untuk kita mendengar, melihat orang lain itu seperti apa sih, supaya memang kita tidak selalu merasa disakiti atau kita merasa kita nggak bisa memberi sesuatu. Nah mungkin kita kan tadi sudah melihat cara kita melihat dengan spion, kemudian kita melihat bagaimana mengolah dengan bensin yang kita punya atau bahan bakar yang kita punya. Saya mau tanya dong sebelum kita ke segmen selanjutnya ya. Kalau Frater sendiri nih, kita kan tadi diajak untuk melihat kita seperti apa. Frater seperti apa? Bahasa kasih apa yang Frater dominan lah? Ya biasanya itu kan sangat terpengaruh dengan kedua orang tua saya mengekspresikan ya. Kalau ibu saya itu act of service ya. Jadi sedikit banyak itu saya juga punya perasaan seperti itu. Tapi bagi saya yang dominan itu lebih ke quality time. Jadi entah bagaimana latar belakang keluarga saya itu membentuk saya punya seperti itu, punya bahasa kasih yang quality time itu. Maka ya itu. Tapi sekarang sih sudah enggak. Maksudnya tidak hanya satu, karena saya terus sadar, lalu belajar banyak-banyak itu, jadi semuanya saya bisa merasakannya itu, bisa belajar. Ini terakhir mungkin karena ini situasi yang sangat relevan mungkin juga dengan ini. Nah kalau misalnya ada situasi nih Frater, ada situasi ini bagian dari mengolah juga menurut saya, karena mengolah itu kan tidak selalu mulus Frater. Sometimes we fight with the challenge, tantangan yang ada nih pasti. Nah misalnya di satu kondisi saya baru mengenal, ini kan situasinya teman-teman di SMA ya, saya baru mengenal saya dominannya di service misalnya act of service. Nah, kemudian ketika saya berdinamika dengan orang-orang yang dekat dengan saya, termasuk keluarga saya belum bisa menemukan itu, Frater. Nah lalu keputusan apa yang bisa diambil? Mengkomunikasikan atau apa? Karena ini intens nih, berarti kan berpengaruh juga dalam bahan bakar yang kita punya dong. Ya menurut saya tentu saja langkah yang paling menurut saya perlu kalian berani ambil adalah mengkomunikasikannya. Bagian dari mengenal diri lalu mengkomunikasikan siapa diri saya, termasuk ini loh mah, saya tuh sebenarnya tuh seneng sekali loh kalau mama itu memberi saya pujian ketika saya apapun lah yang saya kerjakan mungkin agak baik begitu, pujilah saya dengan kata-kata yang eksplisit gitu. Terima kasih, kamu keren atau gimana. Itu kalau mungkin tipe, karena kelas 10 ini saya kasih bocoran ya. Setelah saya survei anak kelas 10 ini secara dominan itu love language-nya adalah word affirmation. Maka untuk para guru nih hati-hati dengan mulut Anda. Dan karena itu sangat mengena ya begitu ada kata-kata kasar dan seterusnya, anak-anak dengan bahasa seperti ini gampang terluka juga, mudah merasa tidak dicintai, tidak didukung dan seterusnya. Tapi ini hanya sedikit intermezzo saja sih. Tapi masing-masing kita berproses. Pasti punya timingnya. Di satu pihak kita harus belajar banyak bahasa yang lain. Di sisi yang lain kita belajar menerima bahasa yang lain, sehingga tangki kita penuh. Dan itu gak hanya dari diri sendiri ya. Jadi kita juga membangun orang di sekitar kita juga lah, supaya kita berkembangnya bersama-sama nih. Termasuk teman sekelasmu itu, kalau kalian bisa saling berbagi satu sama lain kan bisa mengerti tuh. Cara menjaga teman itu bukan lagi klise dengan senjata seperti zaman dulu kala, tapi menjaga teman itu sederhana, memastikan tangki emosional temanku ini penuh. Termasuk di tempat kerja kita sebagai sesama guru misalnya begitu ya. I know orang ini bahasanya itu
quality time. Ya jadi dengan segala kesibukan saya meluangkan waktu lah sesekali saya ngobrol berdua sama dia, lalu kita mungkin melakukan aktivitas bersama yang dia suka, hobi dan seterusnya. Itu akan membuat tangkinya penuh dan bensin penuh, itu artinya bisa menempuh perjalanan yang jauh. Perjalanan jauh itu ya tadi itu destinasi kita kan mau menjadi semakin secitra dengan Allah, mencipta, create tadi itu. Menarik. Terima kasih Frater. Ini pembahasannya menarik dan sampai juga pada poin mengenal dan mengolah. Nah, tentunya nanti kita akan punya segmen selanjutan lagi pasti Frater ya. Di segmen ketiga dan 4. Jadi sampai ketemu di segmen selanjutnya.